Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dengan tugas saya yang kemarin sudah saya buat tentang LK 1.1 identifikasi masalah. Di sini saya membuat ada 6 jenis permasalahan. Jadi permasalahan yang pertama adalah pedagogik, literasi, numerasi. Masalah yang diidentifikasi yang pertama adalah minimnya antusiasme siswa dalam mengidentifikasi materi pembelajaran tentang karakteristik geografis negara-negara ASEAN, tema 1, subtema 2, kelas 6. Sedangkan analisis identifikasi masalah yang sudah saya buat, yang pertama, dari jumlah seluruh siswa dalam satu kelas, separuh dari jumlah siswa tidak dapat mengidentifikasi karakteristik geografis dari masing-masing negara ASEAN. Yang kedua, siswa kurang memahami kondisi geografis negara-negara ASEAN. Yang ketiga, keterbatasan buku sumber. Yang keempat, menurunnya motivasi siswa dalam belajar. Kelima, kebiasaan belajar siswa. Keenam, kurangnya kemauan dan keinginan siswa dalam belajar. Dan yang ketujuh, sarana dan prasarana yang kurang lengkap. Lalu masalah yang diidentifikasi kedua adalah rendahnya hasil belajar siswa pada materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif tema 1, subtema 1, kelas 6. Jadi di sini saya mengidentifikasi akar permasalahannya mengenai hasil belajar siswa yang masih di bawah KKM di situ pada materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Lalu proses pembelajarannya yang kurang menarik. Dan yang ketiga, siswa kurang fokus terhadap pembelajaran yang diberikan. Yang keempat, banyaknya siswa yang merasa kesulitan dalam membedakan bagian-bagian bunga. Yang selanjutnya, beberapa siswa masih bingung membedakan antara alat kelamin jantan dan kelamin betina pada tumbuhan. Masalah yang saya identifikasi yang ketiga adalah rendahnya tingkat literasi siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 6 SD. Sedangkan analisis identifikasinya di sini, jadi dari jumlah siswa di kelas, separuhnya itu tidak antusias saat diminta untuk membaca materi yang disediakan. Juga pemanfaatan pojok baca di dalam kelas ini kurang maksimal. Lalu kurangnya pembiasaan dari guru untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan literasi. Yang selanjutnya banyaknya hiburan dari TV dan YouTube yang tentunya lebih menarik bagi siswa-siswa kita. Sedangkan jenis permasalahan yang kedua adalah kesulitan belajar siswa. Masalah yang saya identifikasi di sini ada 3. Yang pertama, sulitnya siswa dalam menyimpulkan informasi berdasarkan laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca pada pembelajaran tema 1 subtema 2. Sedangkan analisis identifikasinya atau akar permasalahannya di sini banyak siswa yang belum bisa menentukan bagian informasi dari sebuah laporan pengamatan. Dan siswa juga seringkali salah menentukan informasi yang terdapat dalam laporan hasil pengamatan. Masalah yang saya identifikasi yang kedua berkaitan dengan kesulitan belajar siswa adalah sulitnya siswa dalam memahami materi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif tema 1 subtema 2 di sini. Terus ada analisis masalahnya atau akar permasalahannya. Jadi siswa itu tidak fokus terhadap materi. Siswa juga sulit membedakan di sini bagian-bagian alat perkembangbiakan hewan di sini. Lalu beberapa siswa juga terlihat asik sendiri bermain di sini. Juga kurang menariknya media yang digunakan. Masalah yang saya identifikasi yang ketiga adalah kurangnya pemahaman siswa pada materi hitung campuran bilangan bulat.
Akar permasalahannya di sini proses pembelajaran yang kurang menarik. Juga separuh dari jumlah siswa yang kurang fokus terhadap materi pembelajaran. Tidak banyak contoh penerapan konsep tentang hitung campuran yang disampaikan di sini. Jenis permasalahan ketiga adalah membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Jadi masalah yang saya identifikasi ada faktor ekonomi. Jadi orang tua yang sibuk bekerja itu karena memiliki ekonomi yang minim, akhirnya mereka sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua adalah kesenjangan generasi. Jadi ada orang tua siswa itu yang usianya sangat tua atau sudah sepuh di sini yang enggan untuk terlibat dalam kegiatan sekolah. Eh, Masalah yang saya identifikasi yang ketiga adalah norma dan nilai budaya. Jadi faktor budaya dari orang tua yang kuat, yang menganggap seolah-olah guru itu adalah seseorang atau ahli yang mengatasi segala masalah di sini. Yang keempat adalah budaya kelas. Jadi masih kurangnya keterbukaan sekolah untuk mengajak orang tua itu untuk berpartisipasi. Karena mungkin dari pihak sekolah itu ada ketakutan kalau orang tua itu nanti eh, melakukan intervensi pada hal-hal yang teknis menjadi kewenangan guru. Jenis permasalahan keempat adalah pemahaman atau pemanfaatan model-model inovatif berdasar karakteristik materi dan siswa. Masalah yang saya identifikasi adalah guru belum optimal dalam model pembelajaran. Jadi, mengapa guru belum optimal? Karena di sini guru itu belum memahami setiap karakteristik dari model-model pembelajaran yang inovatif. Masalah yang kedua yang saya identifikasi adalah guru belum bersikap inovatif dalam proses pembelajaran. Ini biasanya akar masalahnya adalah minimnya pengetahuan dan pengalaman, serta kurangnya komunikasi dengan teman sejawat, tokoh pendidikan, atau atasan di tempat bekerja. Juga kurangnya kesempatan dalam mengembangkan potensi diri, atau mungkin juga bisa keterbatasan waktu ya di sini. Lalu yang kelima adalah jenis permasalahan yang berkaitan dengan materi terkait literasi numerasi, advanced material, miskonsepsi, HOT. Jadi masalah yang saya identifikasi, guru belum memahami secara utuh apa itu HOTS. Jadi akibatnya guru belum mampu di sini merancang dan melaksanaan pembelajaran HOTS, begitu pula dalam membuat soal level HOTS. Analisis identifikasi masalah yang saya dapatkan di sini, jadi guru itu merasa cukup dengan apa yang dipahami dan tidak perlu untuk mengembangkan kompetensi diri. Jadi di sini belum sesuai dengan abad sekarang yang mengatakan bahwa guru itu adalah agen pembaruan. Jadi yang selanjutnya juga keterbatasan guru dalam keterbatasan waktu dalam membuat soal HOTS. Yang ketiga, guru belum paham dalam mencari dan mencocokkan KKO untuk soal HOTS. Pemilihan KD yang terkadang juga kurang tepat. Bisa juga dari minimnya pelatihan. Identifikasi masalah yang kedua adalah guru belum dapat mengintegrasikan literasi numerasi, literasi membaca, atau literasi sains dalam pembelajaran karena tidak memahaminya. Jadi belum memahami ini guru di sini. Akar permasalahannya karena ini hal yang baru bagi mereka, namun belum menjadi perhatian untuk mempelajarinya. Identifikasi masalah yang ketiga, siswa masih kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan soal-soal berbasis HOTS. Jadi kalau akar permasalahan di sini, karena soal level HOTS itu kan masih baru bagi siswa, sehingga mereka belum terbiasa. Selanjutnya, siswa juga masih perlu bantuan orang lain untuk menyelesaikan soal HOTS ini. Siswa juga mengalami kesulitan dalam memahami kalimat atau maksud dari soal. Ini yang lebih banyak terjadi adalah siswa kurang teliti dalam membaca dan memahami soal,
Selanjutnya, pemahaman materi yang kurang dari siswa. Jenis permasalahan yang keenam adalah pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Ini saya mengidentifikasi masalah ada dua. Yang pertama adalah guru belum dapat mengoperasikan atau menggunakan fasilitas TIK dalam pembelajaran. Akar permasalahannya karena mungkin mereka menganggap diri sudah tua sehingga tidak mempunyai upaya nyata untuk berubah dan tidak mau belajar. Guru juga belum menguasai berbagai platform pembelajaran sebagai media lain yang menjadi pendukung proses pembelajaran di sini. Pembelajaran daring lebihnya. Dan yang selanjutnya adalah minimnya pelatihan. Identifikasi masalah yang kedua adalah guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Penyebabnya adalah guru jarang menggunakan teknologi informasi seperti PPT interaktif. Atau juga guru belum pernah mengajar menggunakan aplikasi TIK sebagai pendukung pelajaran di sini. Terima kasih. Demikian sharing dari saya. Mohon masukan, saran. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.